Jadi mura'atu huruf ya ini itu dibagi menjadi dua. Wa in kana aliman amidan batalan salatuhu. Kalau dia sengaja, lah tahu sebenarnya dia tuh salah hurufnya disengaja. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai kaf. Biar keren. Biar keren. Sengaja, maka sholatnya batal. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Masjid Fisabilillah Ustaz Abdullah TV serta pengurus Masjid Fisabilillah yang kami hormati para habaib, para ulama, asatidz, komunitas tempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para ustaz-ustazah dan seterusnya pada ini terkhusus yang terhormat Ustaz Nabi Muhammad Al-Syekh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita untuk mengisi kajian subuh pada pagi hari ini. Dan juga yang akan dibanggakan Bapak dan Ibu jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada minggu kali ini 21 ini 2026 kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti majelis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau dan insyaallah kita semua mudah-mudahan yang lahir nanti mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama menyimak kajian subuh dengan tema rukun-rukun sholat. Tema ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita pelajari dan kita lakukan bersama karena sholat merupakan tiang agama ibadah yang pertama kali akan dihisab di hari akhir nanti dan menjadi pembeda antara keimanan dan juga kekufuran. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa panjang waktu, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Nobi yang telah hadir bersama kita. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Masjid Fisabilillah Ustaz Abdul Fikri SPDI yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini, seluruh pengurusan Masjid Fisabilillah yang kami hormati dan muliakan juga para penasehat masjid, alhamdulillah istiqomah
datang pada hari ini ada Pak Effendi, juga Pak Ghazali, dan juga bapak-bapak yang lain, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para asatizah, dan juga yang kami hormati dan kami sayangi seluruh jamaah masjid Fisabilillah yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang menggerakkan hati kita, seluruh anggota badan kita yang mestinya pada pagi hari ini enak untuk tidur, digerakkan kita oleh Allah. Telinga kita diperdengarkan azan, mungkin sebagian yang lain tidak terdengar azan subuh ini. Kita menggerakkan badan kita berniat untuk ke masjid, melakukan sholat jamaah, dan dilanjutkan dengan takbir subuh. Itu suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat bisa ibadah sholat subuh, terkhusus sholat subuh berjamaah. Sekaligus kita hijrahkan, khususnya di bulan Muharram ini, kita hijrahkan badan kita. Kalau dulu hijrah makaniyah, sekarang kita berniat untuk hijrah fikriyah. Dengan apa? Dengan liizalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Jadi tidak cukup ilmu itu hanya sebatas yang dulu pernah kita pelajari, khususnya pelajaran fikih ini selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus iringi kemajuan zaman ini dengan senantiasa untuk ilmu, baik untuk diri kita pribadi dan juga berniat untuk diizalatil jahli untuk keluarga-keluarga kita. Kalau kita yang sempat hadir pada hari ini, kita dapat ilmu yang kita dapat hendaknya kita sampaikan kepada keluarga kita juga. Nah, karena ilmu itu hukumnya fardu ain. Mestinya kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu dan tidak cukup hanya diwakilkan. Ya sudahlah, berangkatlah masjid, kagak ayah nitip baik, tidak cukup, harus datang, namanya fardu ain. Dan juga liizalatil jahli ini termasuk hijrah yang paling luar biasa, karena kita berhubungan dengan apa-apa yang akan kita hadapi, dan yang akan kita hadapi itu harus dengan ilmu pengetahuan. Dan juga bisa kita maknai pagi hari ini, itu juga termasuk hijrah makaniyah kalau menurut saya pribadi. Dari mana? Dari enaknya tidur di rumah kita, dari tempat tidur ke masjid, makannya dari rumah ke masjid, makannya juga. Nah, hendaknya lah kita isi bulan Muharram ini dengan semangat yang baru. Kalau tahun kemarin kita jarang sekali sholat dan menjumpai takbiratul ihram bersama imam, mari tahun ini
sebisa mungkin kita berusaha untuk selalu sholat bertakbiratul ihram bersama imam di masjid. Itu juga kalau dulu dari kota Mekah ke Yasrib, hijrahnya kita ini paling tidak sekarang dari rumah ke masjid, hijrahkan badan kita. Alhamdulillah, meskipun ibu-ibu mungkin ada kendala maupun ada suatu halangan, meskipun tidak terlalu dituntut untuk sholat di masjid, tetapi itu konteksnya itu zaman dahulu, ketika tidak aman dan bisa menimbulkan fitnah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah aman, banyak listrik di sana sini, dan yang terpenting adalah tidak sampai menimbulkan fitnah. Dalam artian ya boleh jamaah di masjid, ibu-ibu boleh, tapi dengan syarat jangan sampai menimbulkan fitnah. Apa itu? Di antaranya memakai wangi-wangian yang berlebihan, memakai perhiasan yang berlebihan, atau memakai pakaian-pakaian yang berlebihan, sehingga itu akan menimbulkan fitnah. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian pada hari ini masih tentang rukun sholat. Rukun sholat ini sangat luas, makanya kita harus kaji terus. Dan kita harus perbaharui terus ilmu tentang sholat. Benar apa yang dikatakan moderator tadi, awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi yang pertama kali dihisab dari seseorang itu adalah pertama sholat. Sholat inilah nanti yang pertama kali ditanya pada hari kiamat. Pertanyaan sederhananya, sudahkah sholat kita bagus dan benar? Sholat kita bagus dan benar ini itu harus dipelajari. Tidak cukup kita hanya belajar di zaman dahulu, jadi harus kita terus pelajari. Supaya apa? Supaya sholat kita bagus dan bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus sholat ini juga sebagai barometer kehidupan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin hidup kita ini banyak cobaan dan selesai-selesai. Apa sebabnya? Yang pertama, mungkin sholat kita yang belum bagus, masih bolong-bolong. Subuh tinggal, zuhur sholat, asar tinggal, maghrib sholat, isya lah ketiduran. Nah, kita harus introspeksi diri. Atau mungkin sholat kita sudah 5 waktu, tapi Allah masih menguji lewat kesehatan kita, lewat keluarga kita, lewat anak-anak kita. Kita harus merenung, apalah aku hidup dicoba terus. Mungkin saja ada yang salah dengan sholat kita. Makanya kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Guna apa? Guna untuk memperbaiki sholat kita. Terusus tentang rukun sholat. Pentingnya rukun sholat ini ialah apabila salah satu rukun
tidak dikerjakan, maka sholat kita akan tidak sah. Baik itu yang rukun fi'liyah, berbuat rukun yang berupa perbuatan, maupun rukun qauliyah yang berupa ucapan. Jadi seluruhnya harus dilakukan. Adapun lebih mudahnya kita megang yang rukun qauliyah dulu. Berarti selain yang qauliyah itu adalah rukun fi'liyah. Apa itu rukun qauliyah? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, yaitu membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca sholawat Nabi. Dan yang terakhir adalah salam. Selain rukun qauliyah ini berarti dia masuk di rukun fi'liyah. Jadi tidak cukup kita takbiratul ihram pakai ilmu penghayatan. Dekatnya dengan Allah. Tidak cukup, karena itu termasuk rukun qauliyah yang harus diucapkan. Allahu Akbar. Dan apa saja syarat-syarat takbiratul ihram itu yang termasuk dalam rukun qauliyah yang pertama ini. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Fasal menjelaskan tentang syurutu takbiratul ihram, yaitu syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi kita harus berhati-hati. Ya. Musannif ini memberikan bab ini supaya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita lalai pada saat takbiratul ihram ini sehingga berdampak pada sah dan tidaknya sholat kita nanti. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir pembatas antara sesuatu yang dibolehkan menjadi tidak boleh. Makan boleh sebelum sholat, tapi pas waktu sholat tidak boleh makan. Minum boleh sebelum sholat, tapi pas waktu sholat tidak boleh minum. Ngomong boleh sebelum sholat, tapi pas waktu sholat jangan ngomong. Kita waktu kecil, Bu ya. Allah, ibu masak apa? Nah, itu masih kecil. Makanya itu kita harus perbarui ilmu kita. Bapak Ibu sekalian, apa itu syaratnya? Yang pertama, di antaranya adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Ya. Harus dengan keadaan berdiri ketika sholat fardu. Jadi harus tegak dulu baru takbiratul ihram. Jangan pas qomat, pas nak tegak lah takbiratul ihram. Ala shalah halal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Pas nak tegak, jadi tegak dulu. Dan ini di sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh takbiratul ihram sambil duduk. Ustaz, cak mana kalau badannya ini tidak mampu takbiratul ihram sambil berdiri? Diusahakan semampu mungkin. Ya, pernah kita lihatlah di sekitar kita ya. Ada mungkin tidak kuat tegak lama, diusahakan pas takbiratul ihram itu tegak dulu. Tegak, Allahu Akbar. Setelah tidak kuat lagi,
baru boleh duduk. Diusahakan. Tapi kalau memang uzur dari awal tidak bisa tegak sama sekali, ya tidak apa-apa. Itu namanya uzrun. Yang tidak boleh itu min ghairi uzrin. Kita sehat badan, sehatnya baik itu takbiratul ihram salat fardu sambil duduk. Habis itu baru tegak. Tidak boleh. Kalau semacam itu maka salatnya tidak sah. Kemudian wa antakuna bil arabiyah, dan harus menggunakan bahasa. Kalau tidak salah beberapa tahun kemarin itu ada sempat viral. Jadi takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa daerah. Allahu ageng. Aduh. Ya sama. Ya. Artinya itu Allah Maha Besar. Tapi dia tidak menggunakan bahasa Arab. Atau Allah yang Maha Besar. Tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna bilafdil jalalah, harus menggunakan lafaz jalalah. Apa itu lafaz jalalah? Kalimat Allah. Meskipun Allah mempunyai banyak nama seperti yang Ustaz Fikri ajari, ada Al-Muhaimin, Al-Aziz. Jadi kalau Al-Aziz Akbar tidak sah, meskipun itu nama Allah. Jadi harus lafaz jalalah. Allahu Akbar. Al-Muhaimin Akbar tidak cukup. Jadi harus lafaz jalalah. Kalau semacam itu mempermainkan Al-Muhaimin Akbar, ya tidak sah. Karena syaratnya harus lafaz jalalah. Wa bilafzi akbar, dan menggunakan lafaz akbar. Kabir saja tidak boleh meskipun maknanya sama. Atau azam sama maknanya. Maha mulia, maha besar juga. Allahu azam tidak sah. Karena harus menggunakan lafaz akbar. Allahu akbar. Kemudian watartibu bainal lafdhaini. Jadi harus tertib. Allah dulu baru akbar. Jangan dibalik. Akbar Allah. Sah salatnya? Tidak sah. Karena syaratnya harus tertib. Allah dulu baru akbar. Yang selanjutnya wa alla yamudda hamzatal jalalah, memanjangkan hamzah. Jadi standar deh. Allahu Akbar. Maksudnya di sini tidak boleh terlalu panjang. Allah Akbar. Mungkin subuh-subuh. Ngantuk-ngantuk. Mengantuk. Tak kata imam lain. Yang ada balik bandar nih. Semalam nonton Piala Dunia. Ya. Nontonnya jam 11. Lanjut lagi jam 3. Tidur bentar, azan ke masjid. Ngantuk-ngantuk. Kata imamnya. Sambil Allah aneh, karena bisa merubah arti. Kalau menurut Ustaz Fikri yang guru bahasa Arab ini, namanya kalau A-nya panjang itu menjadi hamzah istifhamiyah, jadi bentuk pertanyaan. Jadi kalau Allah, apakah Allah itu Maha Besar? Kan tidak sah. Jadi pertanyaan, jadi pendek. Allahu Akbar. Kalau lafaz Allahnya boleh panjang untuk menyatukan hati, biar connect antara niat kita dengan hati kita. Allahu Akbar boleh, tapi harus wajarnya juga. Yang paling bagus itu ya seperti hukum tajwid lah, 5 sampai 6 harokat, jangan terlalu panjang. Untuk apa? Untuk menyatukan antara niat dan hati kita. Biar apa? Biar urusan
duniawiyah itu hilang. Ya Bu ya. Jangan kaget masalah dunia. Seumpama aku ini lagi tidak senang dengan Pak Ari. Pak Ari ini tidak sopan yang WA aku kakek salamnya. Tat, ya semama. Iya. Tat, khotib hari ini. Singgung. Nah, masalah. Maju ke bawah pas imam apa? Salat Jumat. Allah, Pak Ari, nyerah udah ikhlas. Ya dihilangkan Pak Bu. Seluruh apa urusan kita udah akur dengan yang lain. Hilangkan dulu, sholat dulu. Siapa tahu habis kita sholat khusyuk ini hati kita terbuka. Ya Allah, ngapalah aku udah akur dengan Pak Ari. Istighfar, astagfirullah. Bila perlu minta maaf langsung. Hari minta maaf. Tadi itu aku tuh sebenarnya marah. Ya, dalam hati. Ya, itu. Jangan permasalahan dunia kita letakkan di sholat. Seumpama habis ribut, namanya dalam keluarga. Kalau kata orang tuh, kalau dalam keluarga ada konflik itu seperti sayur tanpa garam. Ya. Lah habis pemarahan, pas hujan deras. Ya. Kalau pas tidak hujan, yang kanan habis marah-marah azan alhamdulillah azan. Aku masjid. Iya, aku nenangkan diri ke masjid. Nah, ada yang ke masjid. Dan ibunya kalau masih ngomel juga, tidak ada alasan gitu nak ke masjid. Alhamdulillah ya Allah azan. Nah, pas hujan deras, habis bebala, kata imam. Nah, ya. Yo, imam. Belakang penumpang ini romet terus. Lah ngomel-ngomel dari tadi nyuruh, masih nak nyuruh aku imam aja. Bawa lah di sholat. Allah. Apalah aku imam ini. Marah. Kalau bisa dihilangkan. Makanya itu harus disatukan antara niat kita dengan hati. Untuk apa? Untuk menghilangkan perkara dunia. Jangan sampai kita bawa sholat. Susah, ya susah. Sampai sekarang pun kita semua, saya masih belajar. Bagaimana caranya sholat itu biar tidak kepikiran dunia. Selanjutnya, wa'adamu maddi ba'i akbar. Ya, dalam kata akbarnya tidak usah ditambah mat. Tidak usah fasihnya mungkin baru balik haji. Allahu akbar. Mbaknya ada tasdid. Allahu akbar. Dan kejinguan fasih kan Bu ya. Padahal salah. Tidak sah sholatnya. Selanjutnya wa alla yushaddidal ba'a wa alla yazida wawan sakinatan. Tidak boleh juga nambah wawu mati sesudah kalimat Allah. Jadi hunyo panjang. Allahu akbar. Tidak boleh. Syaratnya tidak boleh ditambah wawu mati. Tidak boleh nambahi wawu mati. Jadi normal. Allahu akbar. Hunyo tidak usah terlalu panjang. Kalau hunyo panjang berarti ketambahan wawu mati. Atau mutaharrikatan. Wawunya berharokat. Allahu akbar. Ditaruhlah kalau takbiran. Masih dimaklumi. Allahu akbar, Allahu akbar. Meskipun dalam hati kurang benar. Tapi masih dimaklumi takbiran. Masih mending dia Pak galak takbiran di masjid. Yang lain nonton TV. Dan kata yang lain. Walillahilham. Sebenarnya walillahilham. Tapi tidak kata yang lain. Masih mendingan dia galak takbir daripada kampung sebelah. Lebaran kata takbir.
Ya, takbirnya di rumah nyetel TV. Yang afdol itu diucapkan, bukan mendengarkan kalimat takbir. Nah, ini rame-rame takbiran sampai jam 9. Lepas jam 9 ganti dangdutan. Lah ganti pun lo takbir nih. Ngapa? Untuk menyambut hari raya. Karaokean lah sampai jam 11. Ujungnya sholat idnya ngantuk kesiangan. Alhamdulillah min. Tapi itu di kampung sebelah. Bukan di perumahan Green Garden. Insya Allah kalau perumahan Green Garden kami ke masjid takbiran, malam lebaran nggak ada karaoke kan, itu Bu ya. Ya kita hormatilah sampai 3 hari lah, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Ya kalau pacak hindari ada suara karaokean. Ya, karena tidak mesti kayak kita tahun depan bisa takbir lagi. Ini barulah itu lebaran pagi, siangnya lah karaokean. Ya, yes, karep mulah. Sebagai tetangganya, ya, istilah karepmu lah. Ya, itulah Bu ya. Itu tapi di kampung sebelah Bu ya, kan di Green Garden. Jadi tersinggung Pulau Serno punya banyak nyanyiin di Rita, itu di kampung sebelah. Nah, kalau nak karaokean yo di rumah bela tutup pintunya, jangan sampai terdengar orang lain karena bisa mengganggu lebaran yang lain. Keren kan Green Garden ini, Ustaz, apa? Lebaran ada karaoke-nya. Itu. Selanjutnya wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Jadi sebelum lafaz Allah enggak boleh ditambah waw. Wallahu akbar enggak boleh. Selanjutnya wa alla yakifa baina kalimataini takbir waqfatan tawilatan. Enggak boleh ada jeda. Jeda yang sangat panjang. Wala qasirotan, dan jeda yang pendek. Allah kata makmumnya akbar. Oh jedanya panjang. Lah makmumnya lah subuh-subuh yang nak masuk kantor cepat, imamnya ya mungkin baru balik dari apa cak itu ya. Allah sudah akbar enggak boleh sah. Ya, pendek baik. Allahu akbar, enggak usah dikasih jeda. Macam mana Ustaz kalau wala qasirotan? Maksudnya di sini meskipun pendek, ya kalau bisa jangan sampai, kecuali uzur. Uzur itu nafas mulai habisnya. Mungkinlah sepuh. Allah mati selah. Akbar. Tidak apa-apa. Kalau lah sepuh. Tapi kalau disengaja tidak boleh. Kalau uzur boleh. Wa ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Jadi seluruh hurufnya harus terdengar minimal telinga kita sendiri. Dan jangan sampai mengganggu orang lain karena terlalu keras. Minimal kedengaran lah. Seluruh hurufnya alif, ya, lam jalalah, Allahu akbar. Kedengaran. Jangan sampai ada yang tertinggal. Allahu akbar. Dalam hati ibaratnya. Allahu akbar. Nah, minimal terdengar. Jangan juga enggak Allah. Laju kaget sebelahnya. Bukan lagi terdengar telinga sendiri, tapi mengganggu orang lain yang standar. Kecuali imam. Kalau imam kan memang harus pantang. Biar apa? Biar jamaahnya terdengar. Jangan sampai ada satu huruf pun yang ditinggalkan. Waduhulil wakti fil muaqqati, dan masuknya waktu pada sholat yang telah ditentukan waktunya. Ya seperti tadi, belumlah azan zuhur, diolah takbiratul ihram dulu sebelum azan. Aku nyicil dulu lah. Allahu akbar. Kaget pas sesudah qomat langsung sebelahnya. Bapak ini aliran mana?
Tidak terdengar takbiratul ihram. Pas habis sholat ditanya, apa Pak tadi tidak baca takbiratul ihram? Padahal kan itu rukun qauli. Pas sudah dicicil tadi sebelum azan. Oh ya tidak sah. Ya. Harus masuk waktu dulu baru takbiratul ihram. Wa iqauha halal istiqbali, dan ketika menghadap kiblat, menghadap kiblat dulu baru takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihramnya membelakangi atau nyamping dikit. Mungkin karena keren apa namanya ini? Salnya tuh. Allah. Ya, harus tegak dulu ngadap kiblat. Wa alla yahilla birhatfin min hurufiha. Jangan merusak salah satu huruf di antara huruf-hurufnya. Ini ketika dalam keadaan tanpa uzur. Maksudnya apa? Merubah kaf jadi kof. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sengaja tidak sah. Allahu Akbar. Pakai kol-kolah. Kubro lagi. Kurang. Allahu Akbar. Nah ini maksud ini. Tidak boleh merusak. Lah merusak arti. Bukan Allah maha besar lagi. Tidak kata arti. Mungkin. Tapi kalau tidak sengaja. Mungkin. Atau memanglah setelannya tidak bisa lagi bunyi kaf yang sempurna. Tidak masalah. Itu namanya uzur. Tapi kalau lah sehat, bisa ngomongnya fasih, nak ngado-ngado, ya, merusak hurufnya, kaf jadi kof, maka tidak sah. Yang ini yang penting, yang terakhir nih Bapak Ibu, wa takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratul imam. Jadi mengakhirkan takbiratul ma'mum itu dari takbiratul imam. Dalam artian sesudah imam selesai minimal baca huruf barnya, Bapak Ibu nyusul. Jangan latas bikul iman wal imam wala tusawun. Jangan mendahului atau menyamai. Jadi kalau imam belum takbir, sok-sokan Allah, imamnya belum. Atau nyamai. Siap-siap. Imam Allah mulainya tuh ketika sudah imam selesai bilang bar Allahu Akbar, baru makmumnya nyusul Allahu Akbar. Itu maksudnya wa takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Nambah satu bab lagi. Kayaknya ada suara-suara piring tadi kan. Ya, jadi kaget kalau terlalu cepat, kaget diprotes. Ya, Ustaz, ngapa terlalu cepat kan? Kami ini dari tadinya doi tidak dapat ilmu, kita mengcover itu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal syurutul fatihati. Adapun syarat membaca fatihah asyratun ada 10. Ini juga penting. Jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun qauliyah. Dan kalau kita salah-salah atau basing-basing baca suratul Fatihah ini bisa berdampak kesah atau tidaknya sholat kita. Makanya kalau saya nuntut ilmu dari mulai SD, mungkin sampai dewasa itu, kalau guru ngaji itu belum yang lain sebelum ngajar bacaan suratul Fatihah. Fatihah dulu dibenarkan. Ada yang di pondok pesantren sampai seminggu. Ngapa? Fatihah baik. Sebelum ke pelajaran lain. Apa fungsinya ini? Untuk supaya sholat kita bisa sah. Nah, syarat baca Al-Fatihah biar bisa diterima sholat kita itu ada 10.
Tapi yang paling pertama itu Bapak Ibu saya himbau harus ada suaranya. Karena itu rukun qauliyah, minimal terdengar telinga sendiri. Tidak cukup cak ilmu kejawen. Amin. Kenapa? Aku dalam hati kok menghayati. Ya tidak sah. Karena itu qauliyah. Diucapkan alhamdulillah. Tapi juga jangan terlalu keras. Bisa mengganggu kehusuan yang sebelah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Lah terlalu keras, was-was juga. Allazi waswisu fi sudurin nas. Ada penyakit was-was. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak boleh juga. Nanti gara-gara ngaji kitab Safinatun Najah jadi was-was. Tidak. Niat kitab Safinatun Najah itu supaya kita ikhtiyat dalam artian berhati-hati tapi tidak terlalu berlebihan. Tapi kalau tidak dilaksanakan juga ya bisa bahaya. Apa syarat yang pertama? At-tartibu, tertib. Jadi bacanya harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sah karena tidak tertib. Jadi ayat 1 sampai 7 harus tertib. Wal muwalatu, dan tidak ada jeda. Maksudnya tidak ada jeda itu ya jangan berhenti terlalu lama. Tapi kalau sekedar mengambil nafas boleh. Tapi hitungannya yang paling bagus tuh mengambil nafasnya 1 kali tarikan deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 3 kali nafas. Mulai. Loka ini. Mau ini supir. Fatihahnya beres setengah jam. Nah, dalam kitab Safinatun Najah ini kalau bisa tidak ada jeda kecuali ngambil nafas, dan itu batasnya kalau bisa paling bagus 1 kali tarikan nafas. Wa mura'atu hurufiha, dan memperbagusi membenarkan hurufnya. Jangan sampai sin dibaca shin. Jangan sampai rin dibaca qaf. Jangan sampai qaf dibaca kaf. Tapi ini minimal diolah sudah berusaha. Bukan berarti dia meremehkan. Tapi kalau lah semampunya itu tidak bisa dirubah lagi ya tetap sah. Tapi selagi bisa dirubah, dirubah. Nah, kalau ada pendapat ulama itu minimal itu sudah pernah disimak oleh guru atau talaki. Meskipun sesudah itu berubah lagi, itu sudah sah. Ya, jangan sampai dari dulu bacaan suratul Fatihah kita itulah. Tapi kalau memanglah setelannya seperti itu, sudah disimak guru masih tetap seperti itu, ya memang bawaan, yaitu uzur namanya, bisa dimaklumi. Jadi mura'atu hurufiyah ini itu dibagi menjadi 2. Wa in kana aliman amidan batalat salatuhu. Kalau dia sengaja, lah tahu sebenarnya dia tuh salah hurufnya disengaja. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai kaf. Biar keren. Sengaja, maka sholatnya batal. Itu yang pertama. Yang kedua,
Wa illam yakun aliman amidan batalat qiraatuhu. Ketika tidak sengaja ya, tidak mengetahui latah, yang batal bukan sholatnya, tapi batalat qiraatuhu, bacaannya yang batal. Jadi kalau dia astagfirullah kok pakai kaf, diulangi, diganti dengan huruf qaf. Jadi kalau dia tidak sengaja tidak sampai membatalkan sholatnya. Wa mura'atu tasydidatiha, dan memperbagusi tasydid. Jangan karena mohon maaf karena mungkin terbawa lagu Bismillahirrahmanirrahim. Lam jalalahnya itu ada tasydid, meskipun tipis muraqqaqah bismillah tetap ada tasydid, jangan lost back Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap ada tasydid. Bismillah Ar-Rahmanirrahim. Ada tasydid Ar-Rahmanirrahim. Harus diperbagusi. Ya. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Yaqsidu biha qat al-qiraah. Dan sama, dan jangan sampai yang seperti awal tadi di mualah ini hanya penekanan, jangan sampai berhentinya lama. Jadi kalau bisa boleh berhenti dengan satu tarikan nafas, jangan lebih. Atau wala qasiratan yaqsidu biha qatul qiraah, meskipun pendek tapi lah ada dalam hati untuk memutus bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya aku putus bacaan. Meskipun bentar, itu sudah membatalkan sholat kita karena tidak sempurnanya bacaan suratul Fatihah. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayatnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tertinggal gimana Ustaz? Ya sama tadi. Wa in kana aliman amidan, sengaja tahu ditinggalkan satu ayat seumpama Ar-Rahmanirrahim, langsung ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia sengaja batalat sholat, batal. Tapi wa ilam yakun aliman amidan batalat qiraatuhu. Kalau dia tidak sengaja seumpama lupa lompat seayat, yang batal hanya bacaannya bukan sholatnya. Diulang lagi bacaan suratul Fatihahnya, tapi tidak membatalkan sholat. Selanjutnya wa min hal basmalah, dan membaca basmalah. Ini menjadi perkhilafan. Jadi kita harus saling menghargai. Ada masjid yang pakai Bismillahirrahmanirrahim, jahar, disertakan bismillahnya. Berarti itu menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ada juga yang bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Hambali dan Imam Hanafi. Kalau tidak katemian, berarti Imam Malik. Yang terpenting bagi kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Karena hadisnya masing-masing ada. Yang hadis pertama itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah mencontohkan itu membaca basmalahnya. Tapi ada hadis yang kedua, falam yasma. Ada kalimat falam yasma, tidak pernah mendengar. Tidak mendengar. Nah, inilah menjadi perkhilafan. Yang pakai hadis yang pertama itu mengatakan bahwasanya basmalahnya itu boleh termasuk dalam suratul Fatihah dibaca jahar. Yang mengamalkan falam yasma itu yang tidak dibaca
jahar atau suratul Fatihah itu bukan termasuk bismillah itu bukan termasuk suratul Fatihah. Tapi yang dikritisi itu ada kata falam yasma yang dikritiki oleh para mazhab yang mengatakan bahwasanya bismillah itu dari bagian Al-Fatihah dan dibaca jahar. Kenapa falam yasma? Tidak mendengar. Tidak mendengar ini multi tafsir. Mungkin baik. Pas yang meriwayatkan itu, dia datangnya telat. Tahu-tahu lah sudah bacaan Alhamdulillah. Falam yasma. Atau mohon maaf, lagi terganggu. Sehingga tidak terdengar bacaan bismillahnya secara jahar. Yang paling kita himbau di sini, yuk harus saling menghormati. Yang pakai bismillah, yang monggo, tidak juga pakai bismillah juga monggo. Jangan sampai gara-gara bismillah tidak berteguran di jalan. Yuk. Yang satu arah sini, yang satu arah situ. Tidak nyapo. Tapi kalau nyapo masih penting Pak Rino. Tit, ayolah. Yo, berarti dia tidak pakai basmalahan. Inilah tidak nyapo, mukanya masem pula. Nah, itu berarti kurang bijak. Berarti dia mainnya kurang jauh semacam itu. Yo, bahasa sekarang. Ya, Pak siapa nih? Pak Media. Ya, jangan terlalu diperdebatkan. Selanjutnya wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak ada nada-nada atau merubah harokat yang bisa merubah makna. Sama kasusnya. Kalau dia tidak sengaja dan tidak tahu, tidak batal sholatnya, tapi batal qiraatnya. Seumpama siratal ladzina an'amtu alaihim lah. Ta. Maksudnya Allah yang telah engkau beri nikmat. Diganti tuh, ganti saya, berubah makna. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak batal sholat. Tapi kalau dia sengaja, nyari sensasi. Iya, baru dengar di YouTube sekali kan, tidak tahu alasannya. Siratal ladzina an'amtu alaihim, an'amtu alaihim. Batalat sholatuhu, batal sholatnya kalau dia disengaja. Tapi kalau tadi habis nonton Piala Dunia, kalah pulau jagoannya. Balik duluan cak Turki semua kan. Kepikiran suratul ladzina an'amtu alaihim. Salah. Ulang. Batalat qiraatuhu, ulang bacanya tadi. Diperbaiki. Yang terakhir, wa alla takuna halatal qiyami fil fardi. Sama Al-Fatihah juga sama dengan takbiratul ihram. Bacanya kapan? Ketika berdiri di waktu sholat fardu. Sama kasusnya. Kalau cuma bisa satu ayat ladak tahan lagi, tidak apa-apa habis itu duduk. Tapi diusahakan kalau uzurnya tidak berat, usahakan tegak dulu. Semampunya. Tapi yang tidak boleh lah mampu dia tegak, sehat, duduk baca Al-Fatihah, pas amin tegak. Amin. Pas zaman kita SD, Pari. Oh, kayak dulu, ngobrol dulu. Itu bialaihim walat. Oh, amin. Tidak sah. Harus tegak baca suratul Fatihah. Tidak boleh duduk. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak boleh. Wa ayusmi'an nafsahul qiraah. Sama seperti tadi. Baca Al-Fatihah itu harus terdengar. Jangan pakai bahasa kalbu. Nah, jadi harus terdengar. Dan juga jangan terlalu mengganggu jamaah sebelah karena terlalu keras. Dan juga jangan terlalu was-was. Kata Ustaz Novi itu harus ada penekanan karena ada tasdid. Jadi
Or. Kurang. Or. Kurang. Karena ini roknya tebal. Or. 3 kali, sekali lagi. Ar-Rahman. Ya. Jadi jangan sampai juga lebay. Dalam artian jangan terlalu hati-hati. Hati-hati boleh, tapi jangan terlalu was-was. Kalau sudah was-was berarti alladzi waswisu fi sudurinas, setan yang sudah mempengaruhi. Jadi dia sombong biar kelihatan fasih kan. Ar-Rahman. Ar. Kurang. Sampai fasihnya. Ya semampunya, yang penting kita jangan lalai. Ar-Rahman itu ada roknya bertasjid, jadi harus ditekan. Wa alla yatakhallalaha zikrun ajnabiyun, dan jangan disela-selai dengan zikir selain daripada zikir sholat. Ismama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ayo. Apalagi yang imamnya baru balik kuliah kan, laga. Ini kalau yang belum berkeluarga. Ya, kalau yang sudah berkeluarga istighfar. Masa yang sudah berkeluarga, imamnya gantengnya, suaranya padat. Masya Allah. Ya, tidak sah. Tidak boleh disela-selai dengan zikir selain zikir bacaan sholat. Tapi kalau kalau imam masbuk, baru dapat Ar-Rahmanir Rahim, imamnya lah mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah kita diam? Apa ngomong amin? Boleh ngomong amin, karena itu termasuk zikir sholat. Meskipun dia masih ayat pertama, jeda dulu. Amin. Maliki yaumiddin. Sambung ya. Faslun, fasal tasdidatul fatihati. Adapun membaca tasdid dalam surat Al-Fatihah arba'at asyrota, ada 14. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kajian kita minggu depan insyaallah. Secara pribadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Ibu, kita mendengarkan rukun-rukun sholat, terutama berkaitan dengan takbiratul ihram dan juga bagaimana membaca Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, barangkali ada hal yang ditanyakan, didiskusikan dalam persidangan. Ada Bapak Ibu? Oke, silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi syarat yang pertama, dia harus berguru dulu. Pernah tidak disimak talaki dengan gurunya? Kalau sudah pernah, kan berarti sudah pernah diperbaiki. Tapi balik lagi, itu namanya uzur. Jadi sholatnya tetap sah. Jangan sampai dia belum pernah disimak guru sama sekali. Itu batasan paling minimal. Tapi kita balik lagi sebenarnya. Jadi kriteria memilih imam itu ada 4. Baliknya di sini. Kayak mentok-mentok ini balik bandar enggak apa-apa. Nah, itu. Ya. Daripada tidak tegak sholat, dan bubar bela ada kata imam. Tuh kan. Tuh ya. Tambahan yang pertama, kalau ada yang fasih bacaan Al-Quran dan memahami Al-Quran, dia utama. Jangan tua dulu. Tapi kalau ada kata lagi, manulah Ustaz Medi semua tidak muncul-muncul. Nah, ya sudah yang ada.
Ya. Atau ang, saya. Ya. Yang kedua, kalau ada yang sama-sama bagus bacaannya dan paham Al-Quran, yang dicari yang paham sunnah-sunnah Nabi dan fikih. Ya, balik lagi. Ya, kalau tidak patiknya yang ado ini lah. Yang penting yang ado ini dia sudah berusaha. Ya, bukan tadi sudah saya jelaskan, kalaupun dia tidak sengaja, bukan sholatnya tidak sah, tapi batolat kiro atuhu, tidak mempengaruhi, tapi bacaannya yang batal, tapi tidak membatalkan sholat. Kalau dia yang bersangkutan sadar diulangi tidak apa-apa. Ya, batolat kiro atuhu, bukan batal sholatnya. Yang ke berapa tadi? Sekarang ketiga. Kalau bagus galau nih, Masya Allah nih. Bacaannya bagus, fikihnya mantap, sunnahnya hafal banyak hadis. Wah, bingung milih imam yang dulu hijrahnya. Nah, itu yang duluan. Yang keempat kata Nabi, tigonya ini sama-sama bagus bacaannya, fikihnya mantap, sama-sama hijrahnya. Apa yang diambilnya? Yang paling tua. Jadi kalau lah sudah logat ini tidak bisa. Tidak bisa di itu. Ya. Tapi selagi ada yang bagus bacaannya, suruhlah duluan. Tapi yang bagus bacaannya tidak galaknya, ini sudah apa boleh buat. Ya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali yang paling utama, dulukan dulu. Kalau sudah itu yang penting sudah berguru. Dan dia tidak ada niat untuk sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun ya Bu ya? Yang mana tuh? Yang Iya. Terima kasih Bu ya. Kalau sholat di kendaraan, yang pertama kiblatnya adalah arah daripada kendaraan tersebut. Yang kedua, kalau di kendaraan Bu, ya harus dengan duduk. Karena kalau tegak mafsadatnya besar. Iya. Allah di kereta. Allahu Akbar. Iya. Ya. Tapi selagi itu tidak, maksudnya kita kan bisa mengukur. Ini tidak terlalu ngebut ini keretanya. Bisa tegak, boleh ambil tegak. Atau tegak dulu semampunya. Pas dia goyang-goyang sudah duduk. Yang penting ada tegaknya dulu. Dan dari awal itu sudah diperkirakan. Ini kira-kira kalau aku tegak nanggung enggak? Seperti pengalaman saya itu waktu nak ke Lombok lewat Bali itu luar biasa ombaknya. Kata orang rumah, ya Allah ya aku sampai inilah ajal kita. Aku ngomong apa kan berdua. Iya. Mudah ya ngomong bukan ya. Ya, kita kalau pacak tuker Bu. Ya. Kira-kira kalau ada mampunya sudah boleh sambil duduk. Apalagi di pesawat. Tapi kalau selagi ya bisa, cuma di kereta kan ada di tempat sholat Bu ya. Ada tuh bagian tuh tempat sholatnya itu. Tidak apa-apa Bu. Kalau kita mampu berdiri duduk, tapi kalau kita mengukur kira-kira mafsadatnya lebih besar, lebih baik kita duduk di kursi itulah. Kalau alam hisab. Tapi yang penting kita sholat tuh jangan sampai tidak sholat. Susah Ustaz sholat pesawat uzur, tidak uzur. Susah Ustaz sholat di kendaraan bukan uzur. Ya, selagi kita badannya sehat. Nah, mohon maaf Bu,
Pengalaman saya itu kalau di kereta api itu, yo hampir bukan kita apa ya, menjustis ya, paling tidak sampai 10 atau 20% Bu yang sholat. Aku perhatikan dari mulai Linggau. Tidak dia sholat di stasiun Lahat. Oh, oh mungkin dia nak duduk, Maman. Yo, sampai ke Prabu Mulih, belum juga dia sholat. Sampai ke Palembang nak maghrib, belum juga dia sholat. Berarti banyak yang tidak sholat. Jadi pasti alasannya uzur itu, uzur dalam kendaraan. Padahal tidak ada uzur. Kalau alam bisawab. Baik Bapak Ibu, masih ada? Satu lagi, silakan. Ya. Bagusnya Pak, pas sudah imam. Allahu Akbar. Tapi kalaupun nak pakai lafaz dulu tidak masalah. Tapi kalau pas menyatukan hati itu kan pas takbiratul ihram. Sedangkan syarat takbiratul ihram tadi dimulai setelah imam selesai baca Allahu Akbar. Tapi kalau untuk mantapkan dulu tidak apa-apa pasti. Tapi pas menyatukan hatinya itu pas ketika takbiratul ihram. Yang penting jangan dulu Pak. Imamnya disalib. Baru imam setahu tadi lu Allah lah. Nah, intermezzo itu. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, demikian kajian subuh pada hari ini yang kita mendengarkan tadi membahas tentang rukun-rukun sholat, terutama yang berkaitan dengan takbiratul ihram dan juga membaca Al-Fatihah. Semoga ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sholat kita. Karena sholat yang baik akan melahirkan pribadi yang baik, akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik, dan juga masyarakat yang baik pula. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup kajian subuh pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pribadi, apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.